Oke, Shalom, selamat siang saudaraku. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dan Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 9 Mei 2022. Buat Anda yang mengikuti berita berapa lama ini, mungkin Anda mengetahui bahwa tanggal 15 dan 16 Mei beberapa hari ke depan akan ada yang disebut dengan gerhana bulan total atau dengan istilah Super Blood Moon. Sayangnya peristiwa ini tidak bisa dilihat di Indonesia, hanya di beberapa negara seperti Amerika, Eropa, dan Afrika baru peristiwa ini nampak. Itu tanggal 15 dan 16 Mei 2022 ini, jadi sekitar berapa hari ke depan. Gitu ya. Dan kemudian banyak orang yang mulai menghubungkan peristiwa ini dengan peristiwa rapture atau pengangkatan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada saat Kristus datang, dikatakan di sana bahwa bulan akan menjadi merah seperti darah, gitu ya. Dan peristiwa ini dikenal dengan istilah blood moon dalam istilah astronomi. Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan tentang hal itu, gitu ya. Nah, pada video ini kita akan lihat dulu sebuah video yang di-upload oleh seorang hamba Tuhan. Saya nggak terlalu ngerti apa dia hamba Tuhan atau bukan, tetapi dia membahas tentang kemungkinan terjadinya rapture pada peristiwa Super Blood Moon tanggal 15 dan 16 Mei ini. Gitu ya, dia akan coba jelaskan dengan firman Tuhan. Ada banyak video lain sebenarnya yang mulai berbicara seperti ini. Ada juga yang dengan tegas memastikan bahwa tanggal 15 dan 16 Mei ini adalah peristiwa di mana rapture itu akan terjadi, karena itu berhubungan dengan second Passover dan juga Super Blood Moon tadi. Gitu ya. Indonesia sendiri kita pernah melihat Super Blood Moon ini pada Mei tahun lalu. Gitu ya, sehingga banyak berita-berita di Indonesia yang menyampaikan perihal ini. Tetapi untuk Mei yang tahun sekarang 2022, Indonesia tidak bisa melihatnya, sehingga kita tidak menemukan berita dalam bahasa Indonesia tentang Super Blood Moon yang akan terjadi ini, gitu ya. Kita akan lihat sebentar videonya, saudaraku, dari sebuah channel yang membahas Watchman Adam namanya, dan dia membahas kemungkinan akan terjadi rapture pada 15-16 Mei ini sehubungan dengan peristiwa gerhana bulan atau Super Blood Moon ini. Gitu ya. Videonya kurang lebih durasinya 6 menit tapi saya tidak akan putar semua, paling sekitar 2 menitan kita akan lihat. Nanti selebihnya saya akan coba jelaskan dengan firman Tuhan apa hubungannya dengan peristiwa gerhana bulan ini dengan rapture, atau orang berhubungan karena ini dipakai istilah Super Blood Moon tadi, sehingga seakan-akan cocok dengan firman Tuhan bahwa bulan akan menjadi seperti darah. Gitu ya. Kita akan nonton videonya sebentar, saudaraku ya. Seperti biasa, link videonya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Kalau Anda tertarik untuk menonton videonya, silahkan Anda bisa lihat di link yang saya sertakan. Oke, saya akan coba terjemahkan sebisa saya, tetapi tentunya ini tidak akan saya putar semua seperti yang tadi saya bilang. Nanti selebihnya saya akan jelaskan dalam penjelasan firman Tuhan. Oke, kita nonton videonya sebentar, saudaraku. Hey family, Watchman Adam here. Today is May the 3rd, 2022, and I hope everyone's having a blessed day. Dia membuat ini tanggal 3 Mei kemarin. Dia berharap semua baik-baik saja dalam kondisi yang diberkati. Nah, dia bilang semakin hari nubuatan Alkitab semakin mengerucut. Dan dia mengambil satu ayat dalam Yoel 2. Bagaimana pada waktu itu ada tanda di langit, dia bilang di bumi, matahari berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Gitu ya. Nanti kita akan lihat ayat ini. Dan ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Dia juga menghubungkan dengan Genesis kejadian 1 ayat 14 yang dikatakan bahwa Tuhan menciptakan matahari dan bulan itu sebagai penanda waktu. Sehingga dia menghubungkan bahwa dengan mengamati matahari dan bulan kita bisa tahu zaman ini. Ya, tanda-tanda yang terjadi bisa dilihat dari tanda di langit. Nah, dia bilang judul video ini adalah kemungkinan terjadinya rapture berhubungan dengan Super Blood Moon pada tanggal 15 sampai dengan 16 Mei ini. Nah, dia bilang kenapa hal ini mengerucut? Pertama, karena Israel akan memasuki usia yang ke-74 tahun. Nanti saya akan jelaskan juga. Dan dalam firman Tuhan, Yesus pernah mengatakan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya digenapi. Our sister in Christ, Rebecca B, uploaded a video I'm going to share with you. I'm going to link her channel in the pin. Oke, kemudian dia menghubungkan dengan satu channel video dari sisternya yang kemudian mencoba menjelaskan lebih detail tentang hal ini. Gitu ya, bahwa pada tanggal 15 Mei sampai 16 Mei ini akan ada terjadi kemungkinan rapture berhubungan dengan gerhana bulan atau Super Blood Moon tadi.
Could those of us who are washed by the blood of Jesus be spared the things to come on that day? It's possible. It also coincides with a lunar blood moon. Think about what Joel chapter 2 says. Ya, dia menghubungkan bahwa itu besar sekali kemungkinannya akan terjadi rapture di sana. Gitu ya. Dan ini berhubungan dengan bulan yang menjadi darah sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel. Karena gerhana bulan yang nanti akan disebut dengan super blood moon. Saya rasa videonya saya cut sampai sini saudaraku, karena ini lebih banyak penjelasan tentang akhir zaman yang kemarin saya juga sudah cukup jelaskan. Jadi saya cut videonya sampai sini. Oke, sekali lagi kalau Anda tertarik untuk menonton videonya lebih jauh, link videonya saya sertakan di deskripsi. Oke, kita akan lihat sedikit saudaraku bahwa peristiwa tata surya dalam tata surya kita, memang kita mengenal istilah gerhana matahari dan gerhana bulan gitu ya. Saya tidak akan ngomong masalah pelajaran IPA, tetapi secara umum kalau saya mau jelaskan secara sederhana, gerhana bulan itu terjadi apabila bulan jatuh di bayang-bayang bumi. Jadi bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Jadi bulan terhalang oleh bayang-bayang bumi gitu ya. Dan kejadiannya adalah pada saat itu bulan masuk dalam umbra atau zona gelap bayang-bayang bumi gitu ya, dan sehingga dia kelihatan berwarna merah seperti darah gitu ya. Ini tentunya berbeda dengan gerhana matahari, di mana gerhana matahari bulan berada di tengah-tengah atau matahari dihalangi oleh bulan. Gitu ya. Kalau kita pelajari lebih jauh lagi, gerhana matahari itu bisa terjadi sebenarnya itu kurang lebih 18 bulan sekali. Tetapi untuk kita bisa melihatnya dalam satu tempat yang sama, itu mungkin akan terjadi ratusan tahun. Itu kalau gerhana matahari. Sedangkan kalau gerhana bulan, maka dalam satu tempat yang sama kita bisa menemukan dalam satu tahun itu bisa sampai 2 atau 3 kali terjadi kemungkinan gerhana bulan. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa tahun lalu 2021 bulan Mei pernah terjadi hal yang sama, yaitu super blood moon juga, gerhana bulan total di mana bulan merah seperti darah, dan Indonesia bisa melihat hal itu Mei tahun lalu. Gitu ya. Yang Mei tahun ini 15 dan 16 Mei ini itu Indonesia tidak bisa melihatnya, dan terjadi hal yang sama, gerhana bulan total di mana itu dikatakan dengan super blood moon karena pada waktu itu bulan nampak bulat sempurna dan kemudian berwarna sangat merah. Gitu ya. Dan tadi orang mulai banyak menghubungkan peristiwa ini dengan peristiwa akhir zaman atau rapture. Kebetulan di video yang terakhir saya membahas mengenai what Bible says about rapture. Gitu ya. Dan bagian terakhir saya menjelaskan bahwa ada orang yang berani menafsirkan bahwa pengangkatan bisa saja terjadi 30 tahun yang akan datang. Tetapi di sini saya bisa melihat bahwa ada orang juga yang menafsirkan bahkan pengangkatan terjadi minggu depan, tanggal 15 dan 16 Mei, saudaraku. Dan ini menjadi sesuatu hal yang tadi di video terakhir saya juga jelaskan bahwa orang seringkali mencari-cari, orang seringkali menerka-nerka, menghitung-hitung pada saat kapan terjadi pengangkatan. Gitu ya. Dan salah satu argumentasi yang tadi dijelaskan adalah berhubungan dengan nubuatan firman Tuhan tentang bagaimana matahari menjadi gelap dan bulan berubah menjadi darah. Gitu ya. Kita akan lihat dulu ayat itu, saudaraku. Itu ada dalam kitab Yoel. Yoel pasal 2 ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Itu dalam Yoel 2 ayat 31 yang tadi sempat disinggung oleh yang tadi dibahas di dalam video ini. Gitu ya. Kemudian ayat itu diulang kembali pada waktu umat Tuhan penuh dengan Roh Kudus, dan kemudian dia berkata-kata dengan bahasa roh waktu itu pada gereja mula-mula. Itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Itu kata firman Tuhan bagaimana menjelang kedatangan Tuhan, matahari akan menjadi gelap dan bulan akan menjadi darah. Dan orang kemudian menghubungkan, gerhana bulan yang sebentar terjadi karena bulan nampak sangat merah dan kemudian berada pada titik jarak yang paling dekat dengan bumi, sehingga itu dianggap sebagai satu super blood moon. Gitu ya. Jadi bulan akan nampak sangat besar dan sangat merah. Gitu ya. Dan ini menghubungkan dan seperti itulah kata firman Tuhan tadi tentang kedatangan Tuhan, bagaimana matahari akan menjadi gelap dan bulan akan menjadi merah seperti darah. Gitu ya. Dan kemudian dalam Wahyu 6 ayat 12, pada waktu itu adalah meterai yang ke-6 dibuka. Firman Tuhan katakan seperti ini. Maka aku melihat ketika anak domba membuka meterai yang ke-6, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat pelajaran tentang kitab Wahyu, pertama kali adalah meterai pertama sampai meterai ke-7. Pada meterai ke-7 kemudian terbuka 7 sangkakala. Sangkakala pertama sampai dengan sangkakala ke-7. Pada sangkakala ke-7 yang dibuka, maka 7 bokor murka Allah dicurahkan.
gitu ya. Dan ini dikatakan pada meterai yang ke-6, dan tidak ada seorang pun yang bisa membuka meterai itu kecuali anak domba, gitu ya. Oke. Di Wahyu 6 ayat 12, aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Lanjutannya, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Nah, dari ayat-ayat ini kemudian orang melihat bahwa peristiwa bulan menjadi merah itu tidak lain adalah gerhana bulan total, atau yang disebut orang dengan super blood moon tadi, mana bulan nampak sangat sangat besar karena berada pada titik yang terdekat dengan bumi, dan bentuknya dan warnanya menjadi sangat merah karena pada waktu itu adalah gerhana bulan total. Gitu ya. Sehingga orang menafsirkan bahwa inilah saat yang tepat akan terjadi yang namanya kedatangan Tuhan, atau istilahnya adalah buat orang percaya adalah rapture, di mana kita akan diangkat terlebih dahulu, gitu ya. Dan orang menafsirkan bahwa 15 dan 16 Mei ini adalah terjadi pengangkatan, gitu ya. Itu argumentasi yang seringkali orang gambarkan tentang hal pengangkatan ini, dan saya udah bilang tadi banyak sekali orang yang mencoba menafsirkan perkara ini, gitu ya. Ada orang yang menafsirkan berapa puluh tahun kemudian, ada orang yang menafsirkan yang paling dekat ini 15-16 Mei ini. Tetapi ada juga orang yang menafsirkan bahwa Juni 2022, karena pada waktu itu 9 planet akan berada dalam satu garis lurus dengan matahari. Yang saya ingat dulu tahun 80 sekian itu pernah terjadi juga. Gitu ya. Itu yang pertama, argumentasi orang yang menafsirkan hal ini. Mereka menganggap bahwa bulan menjadi merah itu berarti gerhana bulan. Itu berarti super blood moon, itulah saatnya bulan menjadi merah. Dan kata firman Tuhan, kalau bulan menjadi merah seperti darah, maka pada saat itulah kedatangan Tuhan. Itu argumentasi pertama sehingga orang memutuskan hal itu, sehingga orang menyimpulkan bahwa 15 dan 16 Mei ini akan terjadi rapture atau pengangkatan. Gitu ya. Alasan yang kedua, mereka menghubungkan itu dengan second Passover atau Paskah kedua. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saya dengan istri pernah buat satu video tentang kalender Yahudi, di mana bulan kedua itu adalah bulan Siu atau bulan Iyar. Dan itu terjadi pada April sampai Mei. Gitu ya. Kenapa ada second Passover? Sebenarnya Paskah itu harus dirayakan pada bulan pertama, bulan Abib atau bulan Nisan. Tetapi kemudian pada zaman Hizkia, pada waktu itu Hizkia menyucikan rumah Allah, sehingga pada waktu itu perayaan Paskah tertunda, dan kemudian dilakukanlah Paskah pada bulan kedua, yaitu bulan Siu atau bulan Iyar. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarikh 30 ayat yang kedua dikatakan, raja bersama-sama para pemimpin, raja yang dimaksud di sini adalah Raja Hizkia, dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Gitu ya, harusnya dirayakan pada bulan pertama, bulan Abib atau bulan Nisan. Tetapi karena mereka membereskan bait Allah, menyucikan bait Allah, sehingga itu tertunda sampai bulan kedua, yaitu bulan Siu atau bulan Iyar. Itu ada dalam 2 Tawarikh 29, satu pasal di belakangnya, ayat 17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan pertama. Tanggal 1 bulan pertama Hizkia menguduskan rumah Allah. Gitu ya. Dan pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Gitu ya. Nah, mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Jadi mereka baru selesai menguduskan rumah Tuhan itu pada hari ke-16 bulan pertama. Sedangkan Paskah harusnya dirayakan pada hari ke-14. Sehingga Paskah pada bulan pertama terlewat. Akibatnya Hizkia memutuskan Paskah kita akan tunda sampai bulan kedua. Dan pada bulan kedua kemudian dirayakan Paskah. Nah, sekarang ini apa hubungannya, korelasinya dengan rapture atau pengangkatan tadi, gitu ya. Orang banyak berargumentasi bahwa Paskah bulan pertama itu seringkali berhubungan dengan bagaimana Yesus mati dan kemudian bangkit. Sedangkan Paskah bulan kedua ini seringkali digambarkan seperti itulah gereja Tuhan atau umat Tuhan yang diangkat atau dibangkitkan. Jadi orang melihat bahwa momen ini menjadi sesuatu yang sangat pas. Bagaimana pada waktu itu terjadi bulan menjadi darah, bersamaan dengan itu ada Paskah kedua. Sehingga orang semakin yakin bahwa 15 dan 16 Mei ini akan terjadi pengangkatan. Dan kemudian argumentasi itu diperkuat dengan pendapat ketiga yang berhubungan dengan ulang tahun atau peringatan kemerdekaan bangsa Israel. Saya pernah jelaskan di dalam satu video bahwa bangsa Israel merayakan kemerdekaannya 14 Mei 1948. Betul? Dan kata firman Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tariklah pelajaran dari pohon ara
Saya juga pernah membuat tentang video tentang parable of budding fig tree, di mana itu perumpamaan tentang bagaimana pohon ara yang mulai bertunas. Dan seringkali itu dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman, bagaimana umat Israel yang membentuk sebuah negara. Dan kemudian dalam firman Tuhan, kalau kita lanjutkan, kita lihat dalam Matius 24, ayat 32 sampai 34. Tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Ini parable of budding fig tree yang saya pernah buat videonya tersendiri. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Gitu ya. Jadi itu digambarkan, ilustrasikan sebagai bangsa Israel yang membentuk sebuah negara 14 Mei 1948. Gitu ya. Lanjutannya dia bilang, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah. Kalau kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sehingga peristiwa kemerdekaan bangsa Israel, bintang Daud kembali berkibar sebagai bendera kebangsaan mereka, maka dikatakan bahwa itu waktunya sudah semakin dekat. Gitu ya. Sudah di ambang pintu. Lanjutannya dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ini yang menjadi kunci yang banyak orang menafsirkannya. Dibilang angkatan ini menggambarkan bahwa satu generasi yang hadir, yang ada, yang hidup pada waktu Israel merdeka, mereka tidak akan keburu mati sebelum kedatangan Tuhan. Ditafsirkan seakan-akan seperti itu. Jadi dia bilang sebelum semuanya terjadi, angkatan ini tidak akan berlalu. Gitu ya. Dan kita tahu tanggal 14 Mei 2022 ini, Israel akan merayakan ulang tahunnya yang ke-74. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan di Mazmur 90 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Sehingga dia bilang, oh umur hidup manusia, satu angkatan itu akan berlalu dalam kisaran 70 sampai 80 tahun. Dan Mei ini, Israel akan merayakan ulang tahunnya yang ke-74. Gitu ya. Sehingga mereka melihat cocok sekali. Ini ada 3 peristiwa besar yang bersamaan pada saat yang sama. Yaitu bulan menjadi darah, 14 sampai 15 Mei, second Passover yang akan terjadi pada bulan yang kedua juga, bulan Siw atau bulan Iyar, dan kebetulan Israel merayakan ulang tahunnya yang ke-74 dan mereka akan masuk tahun yang ke-75. Dan kata firman Tuhan bilang kalau tarik pelajaran dari pohon ara itu bicara soal kemerdekaan Israel, angkatan itu tidak akan berlalu, tidak akan lewat dari 70 atau 80 tahun sebelum semuanya terjadi. Dari perhitungan ini kemudian orang menyimpulkan, oh 74 atau 75 itu menjadi momen yang tepat bagaimana Tuhan akan datang. Jelas aku? Itu argumentasi yang sering kali orang tawarkan. Tujuan saya menceritakan ini semua adalah supaya Anda mengerti, saudaraku, supaya kita semua tidak dibingungkan apabila orang mencoba menjelaskan latar belakangnya kenapa ditentukan tanggal-tanggal itu. Kenapa ditentukan Mei 15 dan 16 ini akan terjadi rapture. Gitu ya. Mereka punya 3 argumentasi yang semuanya seakan-akan didasari oleh firman Tuhan. Yang pertama, mereka melihat bahwa menjelang kedatangan Tuhan, matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi darah. Dan itu terjadi pada gerhana matahari yang mereka sebut dengan super blood moon tadi. Gitu ya. Yang kedua, Paskah yang kedua itu terjadi pada April sampai dengan Mei, itu adalah bulan kedua, bulan Siw atau bulan Iyar. Dan mereka menganggap bahwa Paskah kedua ini sangat berhubungan dengan, kalau Paskah pertama Kristus yang naik, maka Paskah kedua ini akan berhubungan dengan gereja Tuhan yang naik atau diangkat. Gitu. Terus yang ketiga, kata firman Tuhan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Dan mereka melihat ulang tahun Israel itu ada 74, yang ke-74 tanggal 14 Mei ini. Sehingga tanggal 15 dan 16 Israel akan masuk umur yang ke-75. Dan dalam firman Tuhan dibilang umur kami adalah 70 tahun. Paling jika kami kuat 80 tahun. Jadi kisaran 70 sampai 80. 3 fakta ini yang membuat orang semakin yakin bahwa 15 dan 16 Mei ini akan terjadi pengangkatan berhubungan dengan 3 faktor tadi. Jelas aku? Anda mengerti, itulah argumentasi yang seringkali digambarkan orang. Gitu ya. Nah sekarang kalau kita kembali, apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Apa sanggahan yang saya akan buat untuk menjelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Pertama, argumentasi mereka yang berhubungan dengan kitab Yoel, memang kitab Yoel mengatakan bahwa menjelang hari Tuhan yang dahsyat, matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi merah seperti darah. Itu betul kata kitab Yoel.
Dan itu juga betul yang ditulis oleh Kisah Para Rasul. Tetapi Anda jangan lupa, saudaraku, kalau kita perhatikan kitab Yoel secara lebih jelas, itu berhubungan dengan peristiwa bagaimana umat Tuhan, gereja Tuhan lahir, dan berhubungan dengan bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Saya ngambil yang di Kisah Para Rasul saja, karena isi yang di Yoel dengan Kisah Para Rasul sama. Saya ngambil yang Kisah Para Rasul saja. Kita lihat di ayat sebelumnya. Kisah Para Rasul 2, ayat 17-19. Dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Lanjutannya, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Lanjutannya, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan kemudian lanjutlah dengan ayat yang tadi, bagaimana matahari menjadi gelap dan kemudian bulan menjadi merah seperti darah. Gitu ya. Dan ini semua semata-mata kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul tadi, ayat itu tidak bisa kita ambil terpisah, karena keseluruhannya itu bercerita bagaimana pada waktu itu gereja Tuhan lahir dengan penuh kuasa. Ini bicara bagaimana umat Tuhan akhirnya yang bangkit dengan kuasa Tuhan. Ini sama sekali bukan soal bulan yang benar-benar kelihatan seperti darah, tetapi itu menjadi satu ilustrasi, menjadi satu gambaran bagaimana pada waktu itu ada sesuatu yang sangat berubah dengan drastis pada gereja Tuhan. Gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita bicara soal kitab Wahyu, tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pada meterai yang ke-6 memang dikatakan bahwa bulan akan menjadi merah seperti darah, matahari akan menjadi seperti karung rambut. Gitu ya. Kalau kita perhatikan sekali lagi saudaraku, bahwa lanjutan dari itu bukan cuma itu saudaraku. Meterai yang ke-6 ada lanjutannya. Lanjutannya di Wahyu 6 ayat 13-15. Ini lanjutan dari yang tadi. Dikatakan, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Gitu ya. Ketika ia diguncang angin yang kencang. Jadi lanjutannya setelah matahari menjadi seperti karung rambut dan bulan menjadi seperti merah, lanjutannya adalah bintang-bintang di langit berjatuhan seperti pohon ara yang gugur. Gitu ya. Lanjutannya, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Bergeserlah pulau-pulau, gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Lanjutannya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam celah-celah gua, ke dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan kemudian mereka semua ketakutan karena hari Tuhan yang dahsyat. Gitu ya. Jadi peristiwanya tidak semata-mata sebagai satu peristiwa single, bagaimana waktu itu matahari menjadi seperti karung rambut dan kemudian bulan menjadi merah. Ada peristiwa rentetan lanjutannya yang kemudian dikatakan bintang akan jatuh dan segala macamnya. Dan itu tidak terjadi pada waktu nanti tanggal 15 Mei. 15 Mei hanya akan terjadi bagaimana pada waktu itu terjadi gerhana bulan, dan bulan memang menjadi merah dan dikatakan menjadi seperti darah, super blood moon. Gitu ya. Banyak orang menafsirkan mungkin ada peristiwa susulan setelah gerhana bulan. Memang saudaraku, kalau dalam astronomi orang mulai mempelajari ada peristiwa lanjutannya atau ada efek dari suatu gerhana bulan. Tentunya gerhana bulan tidak seperti gerhana matahari di mana orang tidak boleh memandang langsung. Gerhana bulan orang boleh memandang langsung dengan mata telanjang dan itu tidak membahayakan mata. Biasanya efek yang terjadi pada bumi paling tidak adalah terjadinya air laut yang pasang. Gitu ya. Dan kemudian ada peristiwa lain karena pada waktu itu keadaan langit akan menjadi gelap. Biasanya gerhana matahari itu hanya berlangsung sekitar beberapa menit, sedangkan gerhana bulan bisa berlangsung 1 jam lebih. Gitu ya. Dan karena langit gelap pada gerhana bulan, maka orang bisa melihat yang namanya hujan meteor. Gitu ya. Sebenarnya meteor itu sudah ada sebelumnya, hanya pada waktu itu cahaya bulan menerangi sehingga tidak kelihatan hujan meteor itu. Pada saat gerhana bulan, bulan memang menjadi gelap. Langit menjadi gelap karena bulan tidak memancarkan, tidak ada cahaya yang memantul dari bulan karena bulan menjadi merah, sehingga hujan meteor akan terlihat. Gitu ya. Dan ini sama sekali tidak berhubungan dengan peristiwa dalam firman Tuhan tadi, bagaimana kemudian bintang-bintang berjatuhan seperti pohon ara, kemudian dia bilang langit menyusut seperti kitab yang digulung, pulau-pulau bergeser dan lain sebagainya. Itu peristiwa yang sangat dahsyat.
Jelas aku? Jadi kita bisa melihat bahwa ayat yang tadi pertama menjadi argumentasi yang dipakai orang-orang ini sebenarnya itu ayat itu hanya diambil dari konteksnya. Gitu ya. Jadi kalau mereka berargumentasi tentang kisah para rasul dan kemudian Yoel, itu dilepaskan dari konteksnya, hanya mengambil bahwa matahari menjadi hitam dan kemudian bulan menjadi darah. Tetapi jangan lupa kalau kita kembalikan pada konteksnya, itu berhubungan dengan kebangkitan gereja Tuhan, itu berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus. Gitu ya. Dan dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan, matahari akan menjadi seperti karung rambut dan kemudian bulan akan menjadi merah seperti darah. Maka ada peristiwa susulannya yang sangat-sangat dramatis yang tadi kita udah baca semua. Bagaimana dikatakan langit akan menyusut seperti gulungan kitab, segala sesuatu pulau-pulau akan bergeser dan segala peristiwa besar lainnya. Dan itu tidak terjadi pada gerhana bulan seperti yang pernah kita alami Mei tahun lalu. Jelas aku? Dua ini yang menyanggah tentang penafsiran orang tentang sesuatu yang menggambarkan bahwa ada kemungkinan terjadi rapture pada 15 dan 16 Mei ini. Tetapi sekali lagi saudaraku, pada prinsipnya kita tidak pernah tahu. Bisa aja rapture terjadi besok, bisa aja rapture terjadi pada tanggal 15, tanggal 16 bisa aja. Tetapi kita tidak bisa mengkorelasikan ini dengan gerhana matahari atau gerhana bulan sekalipun yang nanti akan terjadi. Gitu ya. Dan itu alasan saya yang ketiga. Peristiwa yang terjadi dalam firman Tuhan, banyak peristiwa ajaib yang terjadi dalam firman Tuhan yang tidak bisa dijelaskan dalam ilmu pengetahuan. Saya ambil contoh cerita dalam firman Tuhan tentang bagaimana pada waktu Yesus mati dan kemudian sebelum Yesus mati kemudian ada kegelapan yang menutupi bumi selama 3 jam. Gitu ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dikatakan seluruh daerah itu gelap. Bahkan dalam ayat lain dalam firman Tuhan dikatakan seluruh bumi dilanda kegelapan menjelang Yesus mati. Dan pada jam 3 kemudian kembali terang dan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabatani. Anda bisa lihat ceritanya dalam firman Tuhan. Gitu ya. Ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan peristiwa apa yang mengakibatkan pada waktu itu langit gelap. Gitu ya. Orang berpikir pada waktu itu, kalau kita lihat dulu ayatnya 1. Lukas 23 ayat 44 sampai 45 dikatakan seperti ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, tengah hari, saudaraku. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, selama 3 jam gelap. Dikatakan di Lukas dijelaskan, sebab matahari tidak bersinar. Dan kemudian tabir bait suci terbelah 2. Dan secara ilmu pengetahuan orang menafsirkan bahwa ini kemungkinan gerhana matahari. Tetapi setelah diselidiki ternyata itu tidak mungkin gerhana matahari. Pertama, gerhana matahari hanya berlangsung itu sekitar beberapa menit saja. Dan tidak mungkin ada gerhana matahari yang berlangsung selama 3 jam. Gitu ya. Itu alasan pertama yang akhirnya orang selidiki. Alasan yang kedua yang kemudian orang selidiki bahwa itu menjelang Sabat orang Yahudi. Dan Sabat orang Yahudi itu ditentukan sebagai bulan pertama, artinya bulan purnama. Sehingga secara astronomi tidak mungkin ada gerhana matahari berdekatan dengan bulan purnama. Gitu ya. Akibatnya apa? Ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab kenapa pada saat Yesus mati 3 jam matahari tidak bersinar. Jelas aku? Jadi dalam firman Tuhan banyak peristiwa-peristiwa yang sangat supranatural, sangat luar biasa, yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau firman Tuhan berkata matahari akan menjadi gelap seperti karung rambut, dan kemudian bulan akan menjadi merah, itu sama sekali bukan dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Itu semuanya adalah karya Tuhan, di mana ilmu pengetahuan tidak bisa menjawabnya. Hal yang lain, yang peristiwa dalam Alkitab yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Anda ingat pada waktu umat Tuhan keluar dari tanah Mesir dan kemudian dia menyeberang Laut Teberau, dan kemudian Laut Teberau itu terbelah 2. Peristiwa Laut Teberau terbelah 2 dan umat Tuhan berjalan di tempat yang kering, itu banyak mengusik hati para penyelidik, para ilmuwan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Gitu ya. Sampai kemudian ada penafsiran, pada waktu itu kan berhembus sebuah angin yang sangat kencang. Gitu ya. Kemudian dia menyelidiki tentang pergerakan arah angin sehingga pada kemungkinan pada saat itu terjadi angin yang sangat kencang yang mampu membelah sebuah lautan. Orang berpikir sesaat sepertinya betul, gitu ya. Dari penyelidikan arah angin, dari perbedaan tekanan padang pasir dengan perkotaan, kemungkinan bisa terjadinya angin yang sangat keras yang berpotensi membelah sebuah lautan. Tetapi kalau kita pikirkan lebih jauh lagi, kalau itu terjadi karena angin yang besar, kenapa umat Israel bisa berjalan dengan santai dan menyeberang di tanah yang kering? Harusnya mereka ikut terbawa angin juga dong. Betul, saudaraku? Dan itu semua akhirnya membuat pada satu kebuntuan di mana ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskannya.
Jelas aku? Jadi saya tidak mengatakan bahwa pasti namanya tanggal 15 dan 16 ini tidak akan terjadi pengangkatan. Kita semua tidak tahu. Tetapi kita tidak boleh semata-mata menghubungkan penjelasan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Ada kesenjangan di mana ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan semuanya. Betul, 15 dan 16 Mei ini akan terjadi gerhana bulan, yaitu super blood moon yang di Indonesia kita tidak bisa terima. Gitu ya. Betul, 14 Mei ini 2022 Israel akan merayakan ulang tahunnya yang ke-74 dan mereka akan masuk ke tahun 75. Dan dalam firman Tuhan dikatakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Itu betul. Gitu ya. Tetapi itu semua menjadi sesuatu di mana kembali bahwa kita pada dasarnya tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Gitu ya. Dan argumentasi saya yang keempat ini berhubungan dengan kata firman Tuhan, bagaimana pasti Tuhan akan datang seperti pencuri, seperti yang kemarin dalam video terakhir saya jelaskan tentang pengangkatan. Inti dari semuanya adalah orang seringkali lebih menginginkan untuk mengetahui saat, masa, dan waktunya, padahal justru itu yang menjadi rahasia Tuhan. Kenapa? Karena Allah mau supaya kita tetap setia, Allah mau kita tetap berjaga-jaga, Allah mau kita tetap bertekun, supaya manusia tidak mengetahui apapun tentang masa depannya. Itu prinsip dalam firman Tuhan. Gitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu kapan masa dan waktunya, dan Tuhan akan datang seperti pencuri. Dan sekali lagi saudaraku, kalau Anda nonton di YouTube banyak video-video yang mulai menyanggah bahwa buat umat Tuhan, Tuhan tidak seperti pencuri. Dia akan memberitahu kalau dia datang. Gitu saudaraku. Tetapi Anda harus ingat bahwa dalam firman Tuhan dikatakan dia akan datang seperti pencuri pada saat yang kita tidak duga-duga. Bahkan diilustrasikan seperti pada zaman Nuh. Gitu ya. Dan dikatakan orang kawin dan mengawinkan, mereka tidak tahu kapan semuanya akan datang. Dan Nuh pun juga sebenarnya tidak tahu kapan air bah itu datang. Hanya sekedar taat perintah Tuhan dan dia membangun bahteranya itu sendiri. Gitu ya. Anda ingat perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Mereka sama-sama menunggu. Mereka tidak tahu kapan mempelai itu datang. Hanya perbedaannya yang satu mempersiapkan dan yang satu tidak mempersiapkan. Dan pada saat ada suara berseru, "Songsonglah mempelai datang," dua-duanya bangun dan dua-duanya bergegas-gegas. Hanya kemudian mereka yang tidak mempersiapkan, akhirnya tertinggal di luar. Jadi intinya adalah kapanpun Yesus datang, kapanpun pengangkatan itu terjadi, Anda dan saya harus siap sedia. Gitu ya. Betul, di sekitar kita banyak tanda-tanda yang terjadi, tetapi ingat, tidak semua hal bisa dijelaskan dalam ilmu pengetahuan. Banyak peristiwa dalam Alkitab yang jauh melebihi dari kemampuan manusia untuk menalarnya. Gitu ya. Dan seperti itulah kata firman Tuhan tentang bagaimana matahari akan menjadi gelap seperti karung rambut, bagaimana kemudian bulan akan menjadi merah seperti darah, langit akan menyusut seperti gulungan kitab, pulau-pulau akan bergeser, dan semuanya menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan itu semua. Jelas aku? Saya ingin melalui cerita ini sebenarnya adalah mari Anda dan saya kita mempersiapkan diri, gitu ya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari kapan waktu, masa, dan tahunnya, gitu ya. Dan di video terakhir saya bilang ada orang yang bilang 30 tahun lagi, is okay. Bahkan yang video yang sekarang saya menjelaskan ada orang yang bilang ini udah dekat 15 dan 16 Mei ini. Ada orang yang bilang Juni 2022, dan semua penafsiran banyak sekali, saudaraku. Dan masing-masing punya argumentasi dan dasar firman Tuhannya. Tetapi saya mau ingatkan buat Anda dan saya gereja Tuhan, bahwa kita harus siap sedia kapanpun Yesus mau datang. Gitu ya. Yang terpenting bukan kapan waktunya, bukan kapan saatnya, bulan, tanggal, dan tahunnya. Tetapi yang terpenting adalah biar kita semua setia, kita semua berjaga-jaga, dan kita semua mempersiapkan diri. Karena saatnya tidak akan lama lagi Kristus akan datang menjemput gerejanya. Berbahagialah Anda dan saya yang kedapatan setia pada saat Dia datang. Itu yang terpenting, saudara. Oke, sebagai ayat yang terakhir, kalau kita lihat dalam Lukas 21, ayat 34 sampai 36 dikatakan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat." Lanjutannya, "Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini." Lanjutannya, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Yang terpenting, mari Anda dan saya berjaga-jaga. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video ini bisa menginspirasi Anda semua. Intinya adalah kita tidak pernah tahu Kristus akan datang. Tanggal 15 Mei mungkin saja,
mungkin bisa besok, mungkin bisa tahun depan, dan kita semua tidak tahu. Tetapi yang penting perhatikan tanda-tanda zaman. Dunia sudah menunjukkan keadaan yang semakin parah. Kita bisa melihat bagaimana hari ini udah masuk hari ke-70 sekian pertempuran Rusia dan Ukraina, dan bagaimana Rusia kemudian mengancam beberapa negara yang lain, bagaimana kemudian Inggris dia buat simulasi bahwa Inggris bisa dihilangkan dengan sebuah bom nuklir, dan itu semua menjadi sesuatu yang semakin memanas, gitu ya. COVID yang kemudian belum bereda sepenuhnya, kemudian dideteksi mulai ada virus asing lagi yang menyerang hepatitis pada anak, dan semuanya kita tidak mengerti, gitu ya. Tetapi ini semua menjadi gambaran bahwa saat kedatangan Tuhan semakin dekat, dan bagian kita adalah mari kita berjaga-jaga, mari kita bertekun dalam doa, mari kita semakin dekat kepada Tuhan, karena saat dan waktunya kita tidak pernah duga semuanya. Yang pasti Kristus berjanji bahwa Dia akan datang pada saat yang kita duga-duga, Dia akan datang untuk menjemput mempelainya yang siap sedia. Gitu ya. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.